Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sekolah bisa membiayai semua kebutuhannya sehari-hari? Nah, mulai tahun 2026 nanti, ada peraturan baru yang bakal mengubah semuanya. Yuk kita bedah bareng-bareng panduan lengkap soal dana bantuan operasional satuan pendidikan atau yang kita kenal sebagai BOSP 2026. Ini kan pertanyaan yang krusial banget ya, karena ini menyangkut kualitas pendidikan anak-anak kita. Dari mana sih dana buat beli buku, bayar listrik, sampai bikin kegiatan belajar yang seru itu datangnya? Dan yang paling penting, gimana pengelolaannya diawasi? Nah, semua jawaban itu ada di Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026. Anggap aja ini kayak buku panduan atau peta jalan baru buat pendanaan sekolah di seluruh Indonesia. Jadi, mari kita telusuri poin-poin utamanya satu persatu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya apa sih BOSP itu? BOSP itu singkatan dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Gampangnya, ini tuh dana yang jadi nafas operasional harian buat setiap sekolah. Jadi intinya begini, BOSPEP itu dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, sifatnya non-fisik, artinya uang ini dipakai buat biaya operasional, ya kayak bayar gaji guru honorer, bayar tagihan listrik atau beli buku. Bukan buat bangun gedung baru ya. Nah, ini jelas banget tertulis di pasal 1 peraturannya. Oke, kita lanjut ya. Dana BOSP ini tuh nggak cuma satu macam loh. Peraturan ini membaginya jadi 3 jenis utama yang disesuaikan untuk tiap jenjang pendidikan. Ini penting banget biar kita paham siapa dapat apa dan buat apa. Nah, di sini kita bisa lihat pembagiannya jelas banget. Pertama, ada BOP PAUD, ini khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Kedua, ada BOS yang mungkin sudah kita kenal, buat sekolah dasar dan menengah. Terakhir, ada BOP kesetaraan, ini untuk program pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C. Pembagian ini dirangkum dari beberapa pasal sekaligus, yaitu pasal 3, 4, 8, dan 14. Tentu kalau dapat dana, pasti ada tanggung jawabnya kan? Nah, gimana sih aturan main dalam pengelolaannya? Peraturan ini menggarisbawahi 5 prinsip utama yang jadi landasannya. Kelima prinsip ini yang ada di pasal 2 bisa dibilang jadi jiwanya BOSP. Dananya harus fleksibel, artinya bisa dipakai sesuai kebutuhan sekolah. Terus harus efektif mencapai tujuan dan efisien dalam penggunaannya. Dan yang gak kalah penting, pengelolaannya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan alias akuntabel. Terus, siapa aja nih yang berhak dapat dana ini? Tentu nggak semua sekolah bisa langsung terima ya. Ada syarat-syarat inti yang nggak bisa ditawar, seperti yang diatur di pasal 5, 9, dan 15. Sekolah wajib punya NPSN, data dapodiknya harus paling update, dan yang penting harus punya rekening bank resmi atas nama sekolah itu sendiri, bukan nama pribadi. Nah, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu dan paling praktis. Uangnya boleh dipakai buat apa aja sih? Yuk kita lihat aturan mainnya. Biar seimbang, ada batasannya juga. Contohnya nih, buat BOP PAUD, penggunaan dana untuk honorarium itu maksimal cuma 40%. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kebutuhan operasional lain seperti media pembelajaran atau kegiatan anak-anak tetap terjamin. Ini diatur di pasal 38. Tapi di luar batasan tadi, sekolah itu punya keleluasaan yang luas banget. Berdasarkan pasal 38, 42, dan 48, dananya bisa dipakai buat macam-macam. Mulai dari penerimaan siswa baru, nambah koleksi buku di perpustakaan, bikin ekstrakurikuler yang keren, sampai bayar listrik dan internet. Ini memberikan otonomi buat sekolah berinovasi sesuai kebutuhannya. Nah, selain apa yang boleh, ada juga yang jelas-jelas dilarang. Ini diatur di pasal 66. Dana BOSP sama sekali nggak boleh ditransfer ke rekening pribadi, dipinjamkan, apalagi dipakai buat bangun gedung. Batasan ini penting banget untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga dana tetap amanah. Oke, aturannya udah jelas nih. Terus gimana cara mengawasinya? Jawabannya ada di pelaporan. Setiap rupiah yang keluar itu harus dicatat dan dilaporkan. Ini bukan sekedar urusan administrasi loh, tapi ini adalah inti dari transparansi dan akuntabilitas. Ada 2 tanggal penting banget yang harus dicatat oleh setiap sekolah. Ini sesuai pasal 56. Pertama, tanggal 31 Juli itu batas akhir laporan penggunaan dana tahap pertama. Ini penting banget, karena kalau laporannya telat, dana tahap kedua bisa nggak cair. Lalu 31 Januari tahun berikutnya jadi batas akhir untuk laporan realisasi keseluruhan.
Dan ini serius ya, jangan sampai telat, soalnya konsekuensinya lumayan. Pasal 59 menegaskan kalau ada keterlambatan pelaporan, akan ada sanksi pemotongan dana sebesar 2-4% pada pencairan selanjutnya. Ini menunjukkan kalau pemerintah sangat serius soal kedisiplinan pelaporan. Pada akhirnya, semua aturan teknis, semua pasal, semua prinsip ini kembali ke satu pertanyaan besar. Dengan aturan baru ini, apakah kita bisa benar-benar memastikan setiap rupiahnya dipakai untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas? Peraturan ini sudah menyediakan kerangkanya, tapi kuncinya ada di implementasi di lapangan. Gimana menurut Anda? Mari kita tetap kritis dan terinformasi untuk sama-sama mengawal masa depan pendidikan Indonesia.